Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada jajaran TNI Polri, jangan undang penceramah radikal. Bagi kita radikalisme itu sudah jelas ya, bahwa Pancasila ini sudah final, bahwa siapapun yang ingin menggusur Pancasila, termasuk ketika dulu FPI ingin menggusur Pancasila, RUIP mengganti Pancasila dengan istilah Anda harus lihat. Ini kan sama saja seperti politik yang berjumlah agama. Ini kan Pancasila, bukan Anda ingin meruntuhkan negara ini secara konstitusi lama. Bang Novel ditahan dulu, Bang Islah, silakan. Ngawur ini orang ngawur dimasukin di TV. Salah alamat Anda. Bang Islah, silakan. Serius, sorban Anda memalukan jadinya. Diam bisa nggak? Baik, singkat jadi, saja. Saya katakan begini ya, bahwa definisi radikalisme yang dimaksud Presiden kita sudah nangkap bahwa radikalisme dalam konteks ini memang adalah orang-orang yang ingin mendegradasi kedaulatan negara ini. Ya, Pak. Sekali lagi di tentara, di polisi nggak bisa seperti itu. Harus dikoordinir oleh kesatuan. Kesatuan harus mengkoordinir hal-hal kecil-kecil tadi saya sampaikan, makro dan mikronya. Ini mikronya harus kita urus juga. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Penyampaian Presiden itu pun ditanggapi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung sebagai suatu poin yang akan disampaikan ke para Pangdam dan Rem se-Indonesia. Pada tanggal 6 Oktober tahun 1981, Mesir sedang merayakan pesta kemenangan dalam perang Yom Kippur dengan Israel. Mereka asik melihat pesawat tempur yang sedang unjuk keahlian. Tiba-tiba, salah satu kendaraan militer itu berhenti. Keluarlah beberapa orang tentara yang langsung menghampiri bangku tempat Anwar Sadat duduk. Anwar Sadat langsung berdiri dan mau menyalami tentaranya yang datang itu. Tapi bukannya jabatan yang didapat oleh Anwar Sadat, melainkan granat yang dilemparkan ke tempat duduknya. Granat-granat itu langsung meledak dan menewaskan beberapa jenderal di sana. Harus jelas itu daripada radikal itu apa sendiri gitu. Kalau menurut pemahaman saya, yang radikal itu yang menyerang konstitusi. Perpanjangan daripada pemerintahan ini menyerang konstitusi, mau perpanjang 2 tahun, 3 periode itu menyerang konstitusi. Jadi kelompok-kelompok itu yang diundang. Dari kelompok-kelompok penista agama itu radikal sangat berbahaya, kelompok pendukung penista agama. Itu sangat berbahaya. Bagi kita dalam konteks kehidupan bernegara jelas ya bahwa radikal ini adalah konteksnya mereka-mereka yang ingin menggusur Pancasila, mereka-mereka yang memecah belah persatuan bangsa, dan mereka-mereka yang atas nama politik misalnya dia berusaha menghasut rakyat untuk melawan kepada pemerintahan yang sah. Ini jelas. Novel Baswedan nggak boleh bikin definisi sendiri di sini. Tidak ada itu. Jelas dalam hal ini adalah konteks sovereignty, kedaulatan negara adalah mereka yang ingin menggusur Pancasila, apapun dalihnya, mereka yang ingin mengusung khilafah misalnya. Nggak bisa. Menurut saya nggak bisa. Ibu-ibu tuh memanggil misalnya, ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah semaunya. Atas nama demokrasi. Menanggapi pesan Presiden, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman dalam apel pimpinan hari Rabu menginstruksikan jajarannya agar tidak salah mengundang penceramah dalam acara keagamaan. Ya, jangan sampai salah-salah kita memilih atau mengundang orang penceramah yang kemudian rupanya orang itu sudah terpapar radikalisme. Sehingga jangan sampai ini pemahaman-pemahaman yang tidak bagus itu nyampe ke keluarga besar kita. Ya. Belum cukup, truk militer yang berhenti tadi langsung memuntahkan peluru yang mengoyak badan Presiden Mesir itu. Anwar Sadat sempat berteriak, "Kalian pengkhianat!" sebelum akhirnya dia meninggal di tempat. Kelompok tentara yang menembaki Presiden Mesir itu akhirnya diketahui sebagai bagian dari kelompok jihad Islam. Mereka adalah alat negara yang terpengaruh oleh ajaran yang ingin menjadikan negara mereka sebagai negara agama. Sejarah sudah mengajarkan betapa bahayanya ajaran agama yang radikal itu ketika menyusup ke badan militer. Ini adalah radikalisme itu memang terbit dari situ. Di banyak negara, orang-orang yang terlalu menyimplifikasi persoalan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme ini memang
orang-orang yang pada akhirnya menyerah dan memilih kabur dari negaranya setelah kelompok radikal berhasil menguasai negara itu. Ini sudah terjadi di Afghanistan. Itu saya bilang mengada-ngada, karena justru yang ada itu menyerang konstitusi, melakukan pembelaan penista agama itu menyerang konstitusi. Orang yang radikal ini yang membuat kegaduhan, yang tidak sesuai konstitusi. Pancasila itu sudah harga mati ketua Anak Maha Esa, nggak boleh dinodakan, nggak boleh dinistakan, harus dijaga. Dan justru penjaga-penjaga Pancasila, nilai-nilai perjuangan itu, justru mereka lakukan kriminalisasi. Itulah tindakan radikal gitu. Radikal ini adalah yang sesuai membuat kegaduhan dan tidak sesuai konstitusi. Jangan semau-maunya aja itu Islam membuat definisi apa itu, definisi harus secara umum. Sudah terjadi ketika ISIS berusaha menjamah Irak. Ini sudah terjadi, dan ini adalah contoh bagi kita bagaimana kemudian negara itu tidak berdaulat. Kita tahu ada dual governmentship di Libya, ada kekosongan pemerintahan di Somalia. Ini karena memang kelompok radikal sudah mulai menguasai populasi sebanyak-banyaknya, dan ini dimulai dari TNI Polri, dimulai dari polisi dan tentara. Nah, TNI Polri harus membangun barrier-barrier itu, harus membangun benteng-benteng sesuai dengan arahan Presiden, karena memang ini betapa bahayanya kalau sampai dua pilar ini runtuh. Ini memang menjadi satu persoalan di banyak negara. Jangan kita terlalu terbuai dengan tugas pokok secara konvensional menghadapi ancaman dari luar. Yang paling mungkin adalah ancaman dari dalam, yang sudah bisa kita prediksi. Oleh karenanya para komandan-komandan satuan sudah mulai menentukan langkah-langkah antisipasi kewaspadaan agar prajurit-prajurit kita siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Mereka masuk dan menyusup lewat pengajian dan pendekatan-pendekatan keagamaan. Mereka mencuci otak para tentara akan pentingnya agama dibandingkan pemerintahan dan membunuh petinggi negara itu halal. Dan bersatunya pemahaman radikal di otak para tentara yang memegang senjata itu sangatlah mematikan. Mereka sangat mungkin melakukan kudeta karena mereka menguasai senjata. Sekarang persoalannya adalah bagaimana kita bisa membentengi itu, membangun barrier itu, yang memang harus dimulai dari aktor-aktor negara. State actor itu memang harus dibentengi lebih dulu, terutama adalah polisi dan tentara. Ini memang harus, termasuk juga penceramah-penceramah yang justru ingin mencerabut akar budaya bangsa kita, misalnya mengharamkan wayang, mengharamkan ini itu dan sebagainya. Ini memang harus sudah selayaknya dibendung gitu. Baik. Penyusupan ke tubuh militer dan kepolisian adalah misi utama dari kelompok-kelompok seperti itu. Karena hanya militer dan kepolisianlah yang memegang senjata. Tanpa menguasai militer dan kepolisian, kudeta itu mustahil dilaksanakan. Kita pasti nggak ingin itu terjadi di Indonesia. Karena jika itu terjadi, hancurlah negeri kita seperti terjadi di banyak negeri di Timur Tengah. Saya senang dengan Jokowi karena ketegasannya terhadap paham radikal ini. Dia nggak merangkul kelompok ini hanya karena dia butuh suara. Gebuk, kalau nggak mereka itu berbahaya. Cara gebuknya adalah jangan lagi dikasih tempat penceramah agama yang punya potensi memecah belah kita. Dan salah satu antisipasinya adalah rekam jejak penceramah itu. Apakah dia pernah tergabung dalam organisasi radikal? Apakah dia juga pernah berceramah yang merusak kesatuan? Sampai pada materi ceramahnya. Dan seharusnya institusi sebesar dan sepenting TNI Polri bisa menjaga diri mereka lebih ketat lagi supaya paham radikal itu tidak menyebar ke dalamnya. TNI dan Polri adalah benteng terakhir kita dalam menjaga negeri. Kalau mereka sendiri terpapar, entah apa yang terjadi pada negeri ini. Jangan kita terlalu terbuai dengan tugas pokok secara konvensional menghadapi ancaman dari luar. Yang paling mungkin adalah ancaman dari dalam, yang sudah bisa kita prediksi, sudah kita lihat